Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Rabu episode spesial Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah. Nah ini langsung aja ya buat jamaah yang di rumah yang belum kebagian untuk dijawab atau masih ada pertanyaan belum sempat bertanya. Silakan kirimkan pertanyaannya ke bawah ini nih. Wah ini udah lengkap banget di Instagram, Facebook, Twitter nih insya Allah ya. Langsung dijawab oleh guru-guru kita. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada email nih. Dari video jamaah bertanya. Wah langsung aja kita lihat videonya deh, pertanyaannya apa sih? Ini dia pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hukumnya jika seorang kakak laki-laki menguasai semua harta warisan dari orang tua? Saya 3 dari bersaudara. Kakak saya yang pertama seorang laki-laki, sedangkan saya 2 seorang perempuan. Apakah benar jika orang tua sudah meninggal, harta warisan itu dapat dimiliki oleh seorang kakak laki-laki sepenuhnya, sedangkan yang perempuan tidak dapat sama sekali? Karena sebelum orang tua saya meninggal, dia pernah berpesan warisan itu semua hak dari kakak laki-laki saya, sedangkan ibu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang ibu itu lemah. Hukumnya apa Pak Ustadz? Apakah dia berdosa atau tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaan ini bagus banget masuk ke Islam itu Indah. Ini karena banyak banget yang mengalami bicara masalah tentang harta warisan nih Ustadz Abi Maki ya. Ustadz nih kalau kita bicara masalah tentang warisan ini bagaimana kalau misalnya ada kata-kata orang tua sebelumnya ini adalah haknya anak laki-lakinya. Ini kan semacam wasiat. Nah tapi kalau kita lihat sekarang ini terzolimi yang lainnya nih. Bahkan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Abi ada saran atau masukan buat keluarga, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Siap Abi. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini bersama acara Islam itu Indah. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah warisan ini adalah sesuatu yang sangat panas sekali. Betul. Berapa banyak keluarga menjadi berantakan, menjadi hancur karena urusan warisan. Ingat ya. Bahkan salah satu tanda kiamat itu akan datang ketika orang ini sudah sangat sama sekali tidak mengindahkan hukum warisan. Bahkan beberapa ulama menyatakan yang pertama kali diangkat ilmu yang ada di muka bumi ini juga adalah ilmu warisan. Maksudnya apa? Banyak yang sudah tidak pernah menyentuh, bahkan mempelajari, bahkan mempraktekkan tentang warisan ini. Sehingga ada satu pemahaman keliru. Yang pertama dengan mengatakan apabila seorang ayah wafat, maka semua harta warisannya akan diserahkan kepada anak laki-lakinya. Punten, itu adalah sungguh sangat keliru. Ada beberapa poin. Ketika orang tua sudah wafat, maka yang harus dilakukan tentang warisan untuk segera dibagikannya dengan kebaikan sesuai dengan syariat yang ada. Maka kalau kesulitan, tanya kepada para alim ulama yang terdekat, lalu tolong dicek berapa hartanya lalu dibagikan. Seandainya ternyata cukup lumayan hartanya, punten, bisa dikatakan saya mau diinfakkan dulu di jalan Allah Subhanahu wa taala atas nama almarhum almarhumah, silahkan, tapi jangan lebih daripada sepertiga, karena sepertiga itu sangat banyak sekali. Lalu selesaikan, pertama punten utang piutang dulu, bereskan. Setelah itu apa? Baru kalau mau di jalan Allah silakan sepertiga. Setelah itu baru apa? Ibunya masih ada, anak perempuan ada, anak laki-laki ada, semua berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Namun berkaitan dengan antara anak laki-laki dan anak perempuan pun dapat warisan, anak laki-laki pun dapat warisan. Anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat 1, seperti itu. Ataupun kalau misalnya laki-laki dapat 1, ya sama, perempuan dapat setengahnya. Istilahnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti yang namanya hak milik laki-laki sepenuhnya. Simpan baik-baik kalimat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, seandainya, tapi kan ini wasiat. Wasiat dari orang tua untuk dibagikan seperti ini. Ataupun untuk diserahkan kepada anak laki-lakinya. Punten, apabila yang namanya wasiat bertolak belakang dengan syariat, maka wasiatnya itu adalah tidak perlu untuk dilaksanakan. Justru saat tidak melaksanakan wasiat yang keliru, hakikatnya Anda telah menolong orang tua yang telah berwasiatkan keliru.
katakan ini adalah wasiat, tapi ini tidak sesuai dengan syariat. Tidak semua wasiat harus dikerjakan dan diterangkan dan harus dikerjakan. Cek dulu wasiatnya apa. Oh, wasiatnya ini harus dikerjakan karena berkaitan dengan syariat dan ini ketentuan yang harus dikerjakan. Oh, ini adalah wasiatnya tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Maka buang ataupun ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan almarhum yang meninggalkan harta itu akan gembira ketika Anda membagikannya sesuai dengan syariat yang ada. Dan ingat, sampaikanlah kepada kakakmu ataupun kepada kakak laki-laki atau adik laki-laki yang menyatakan ini adalah harus warisan yang harus dibagi secara syariat. Kalau sudah disampaikan dengan baik, tapi dia kekeh tidak mau untuk membagikannya dengan kata-kata punten, hartanya ingin dimiliki oleh dirinya. Terkadang punten, sholat jarang, puasa jarang, sedekah jarang. Kadang-kadang, tapi begitu urusan warisan, dia langsung merasa paling islami. Dia katakan, bagikan secara Islam, bagikan secara Islam. Kenapa? Karena dia tahu kalau Islam dapat 2 laki-laki, perempuan cuma dapat 1. Jadi kekeh demikian. Sholat gak pernah, puasa gak pernah, tapi begitu Islam pengen begitu. Betul. Maka hati-hati apabila rakus dalam masalah ini, harta tidak akan pernah berkah karena keberkahan akan sirna ketika diraih dengan kerakusan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair, masih banyak. Ya, jadi buat mbaknya tadi ya sedikit mungkin saya rangkumkan bahwa ini diluruskan aja mbak. Karena ini yang salah ini harus diluruskan, mudah-mudahan orang tua mbak jadi bahagia nanti di akhirat. Yang jelas semua bicara warisan ini sudah diaturkan dalam Al-Quran. Dan Allah yang mengatur semua hartanya Allah, Allah yang ngatur lagi. Jadi diluruskan kepada kakaknya ya mbak ya. Makasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Instagram dari @erikmunandar5. Assalamualaikum Ustadz, gimana sebaiknya menghentikan orang yang jalan di depan kita ketika sedang sholat? Saya pernah coba menghadang dengan tangan saya, tapi tangan saya malah dipukul sampai sakit. Sambil dibilang batal sholat saya sambil dia marah-marah. Nah, padahal dia bolak-balik depan sholat saya, depan saya sholat. Dan katanya orang yang jalan di depan orang sholat itu sebenarnya dia itu adalah setan. Benar nggak sih itu Ustadz? Setan nih orang bolak-balik aja gitu kali dia kesel. Ustadz Syah mau izin jawabannya. Silakan. Yang bilang setan tuh emang dalam riwayat. Iya dalam riwayat bener ya. Jadi kalau ada orang lewat sholat gitu ya, kita lagi sholat terus ada jalan di belakang gitu bukan dalam keadaan darurat. Lalu kita sudah kasih tangan, bagaimana caranya? Setelah dikasih tangan, isyarat. Tangan pertama adalah isyarat menghadang. Jangan lewat sini, lewat belakang dulu. Contoh. Ya. Ustadz Syam lagi sholat, saya lewat. Amin. Apaan sih nih? Ya. Masih mau maksa. Oh lebih keras lagi. Lebih keras. Lebih keras lagi dorongnya. Saya mau lewat nih. Oh lebih Didorong. keras lagi. Nggak dikasih harus ya, lebih keras gitu ya, lagi. harus. Jadi kalau ada orang Siap. yang lewat, semakin dia melawan, semakin dikeras kita nahannya gitu. Menghadangnya. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga masih mau lewat juga sampai memaksa gitu ya. Ya udahlah kita yang mengalah gitu. Kenapa kita mengalah? Karena kita mengatakan bahwa mungkin dia belum tahu ilmunya. Tapi sebisa mungkin kita menghalanginya. Ya bahkan disebutkan karena sesungguhnya dia adalah setan gitu. Orang yang memaksa untuk lewat apalagi dengan sengaja. Bagaimana dong kalau misalnya kita yang mau lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka kalau kita mau lewat usahakan lewat di belakangnya. Kalau tidak ada tempat di belakangnya, misalnya Mas Fadil lagi sholat nih. Oke. Ya, Mas Fadil lagi Saya sholat lagi sholat. nih. Nih Ya. aku mau lewat, terpaksa banget mau lewat. Gimana ya, kebelet gitu kan. Apalagi dia di ujung dia sholatnya. Iya. Waduh kebelet, mau lewat, ditahan gimana. Oke. Mau lewat di mana gitu ya. Maka terpaksa kalau di belakangnya tembok, Mas Fadli yang aku majuin sedikit. Oh, baru saya lewat di belakangnya. Baru saya mundur lagi. Iya. Ya. Jadi yang makmum ini juga harus mengerti bahwa Betul. dia akan maju gitu. Kalau ada orang mau lewat, maju sedikit, mengerti aja gitu. Langsung kita lewat di belakangnya. Yang penting tidak lewat di depannya. Masya Adapun Allah. juga ada juga orang yang sholat, jangan pernah sholat di dekat pintu karena orang lalu lalang. Iya itu tempatnya itu. Iya, ada juga orang tidak ada ilmunya Mas Fadli. Ini lucu. Jadi pas dihalangi begini langsung dikasih tangan. Assalamualaikum, sehat. Ajak ngobrol lagi Dia sholat. pikir kenapa gitu ya, orang lagi sholat dikasih tangan. Assalamualaikum, sehat. Jadi orang-orang yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Tapi ini dimaklumi ketika orang tidak ada pengetahuannya. Yang kedua adalah ketika orang sholat maka usahakan ada yang namanya sutroh. Ada namanya pembatas di depannya. Bagaimana jarak pembatas itu? Ya jaraknya, satu pendapat pertama mengatakan 3 hasta. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan 1 jengkal dari dirinya gitu, tempatnya berdiri. Pendapat ketiga. 1 langkah. Ya 1 langkah. 1 jengkal segini dong. Sorry, 1 langkah. Satu Iya, langkah iya. dari, kalau 1 jengkal cuma segini ya. 1 langkah dari tempatnya
berdiri, itu jaraknya. Yang ketiga, jaraknya berapa? Jaraknya adalah kira-kira tempat dia sujud di mana gitu. Kira-kira tempat dia sujud di mana. Pendapat yang keempat, bil urf. Bil urf itu adalah sesuatu yang disepakati di daerah tersebut. Kira-kira orang kalau sholat di sini ya segitulah sejaraknya yang dia butuhkan tempat, maka sudah boleh kita lewati di depannya. Kalau kira-kira mungkin dia tidak terlalu tinggi orangnya, jadi mungkin segitulah ya. Udah itulah batas kita untuk melewatinya. Tapi Iya. tetap sunnah menggunakan yang namanya sutroh. Ya, bisakah sejadah itu jadi sutroh? Bisa. Kenapa? Karena sama tadi penjelasannya bahwasanya ke satu jengkal kan sejadah itu Batas kan kira-kira. sujud, Ya, ya. kira-kira batas sujudnya itu adalah demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang berjamaah? Memang tadi sebelumnya kreatif bertanya, bagaimana kalau katanya imamnya yang jadi sutrohnya? Memang pernah terjadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah terjadi hal demikian. Namun ini bukanlah sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan gitu. Sebisa mungkin kita meminimalisir untuk lewat di depan orang yang sedang Tapi kalau sholat. lagi berjamaah banyak itu kan banyak softnya Seperti tuh di Ustaz Mekah, Syam. ya. Iya seperti di Mekah. Kan seadanya kita di soft 2, masih ada soft 3, 4 yang belakangnya. Iya, Terus tiba-tiba kita di paling pinggir mau lewat nih, Iya, batal wudhu benar. kita. Nah terus kalau kita lewat belakangnya, depan orang yang belakangnya itu gimana Tapi kan tuh? nggak terlalu dekat dengan tempat sujudnya, Oh. gitu. Jadi tidak masih agak jauh dari tempat sujudnya. Jadi kita ambil yang bil urf aja, yang Masya disepakati di tempat itu. Siap, gitu. siap. Wah ini Masya Allah nih ilmunya luar biasa nih, bagus nih ya. Ini pelajaran buat semuanya tadi yang bertanya, mudah-mudahan puas dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Nah sekarang kita masuk nih pertanyaan yang tadi yang bikin penasaran sebelum iklan. Saya bacain lagi buat jamaah yang ketinggalan tadi ya, mungkin baru bergabung ya. Ada pertanyaan dari Facebook dari Adilah Hufairah nih. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustadz Ustazah, saya pernah sakit selama 7 tahun. Dan sekarang malah udah bisa lihat yang goib-goib dan bisa menerawang tentang apa yang diderita oleh orang lain. Apakah ini hidayah atau tipu daya setan? Nah ini mohon penjelasannya. Tiba-tiba ngelihat kita, wah kamu lagi punya masalah ya, nggak punya duit ya. Lagi mikir aja katanya ya, gimana caranya dapat duit. Nggak enak juga dibacain begitu ya. Penjelasannya gimana? Bismillah, Punten. izin Ustaz Silakan Syam, ya. ya Mas Fadli. Siap, Bismillah, Abi. ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ada orang, tadi disampaikan ya, tiba-tiba bisa Iya. melihat suasana atau keadaan orang dalam keadaan kesulitan, bahkan nanti ke depannya kalau seperti itu bisa mencoba-coba mengatakan masa depan kamu begini segala macam, apa yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini sesuatu yang berkaitan dengan yang gaib. Iya, baik itu gaib hakiki yang sesungguhnya ataupun nisbi ataupun seakan-akan gaib padahal ada. Iya, misalnya sekarang Uminya Maki lagi di rumah dalam keadaan istirahat misalnya kurang sehat, iya. Saya yakin dia ada, tapi saya tidak tahu sedang apa dia. Ketika saya menebak-nebak dia sedang apa dan yakin demikian, itu adalah sesuatu yang milik Allah yang tahu sedang apa. Itu yang namanya dengan kata-kata kalimatnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada seorang, situasi orang lain. Kenapa? Karena itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah itu datang dari setan atau dari Allah Subhanahu wa taala? Pegang baik-baik, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk masalah mengetahui seseorang itu dalam keadaan bahagia atau tidak bahagia, memang ada ilmu yang namanya ilmu farasah atau firasat, dan itu pernah dipelajari oleh Imam Syafi'i. Tapi itu pun dipelajari, dengan duduk mempelajarinya. Seseorang dokter saja untuk menganalisa penyakit itu tidak langsung sembarangan. Bahkan kita bisa diambil cek darah. Tapi ketika mengatakan cukup dipandang, lihat matanya. Dengan dipandang, Anda itu, Anda ini, Anda itu. Yakin kalau seperti itu, bismillah wallahu a'lam, bisa jadi setan atau jin untuk menyampaikannya. Dalil dengan mengatakan innahu kalimatum minal haqqi yakhtafuhal jinni fayakurruha fi udhuni waliyihi qarrad dajajah. Iya, jadi hal yang seperti itu bisikan setan, jin yang diserahkan kepada dirinya dengan kalau dikatakan qarrad dajajah seperti ayam yang sedang kokok begitu ya, disampaikan ke telinganya lalu berulang-ulang lalu disampaikannya apa yang terjadinya. Ada beberapa orang ketika suruh tebak-menebak, misalnya dengan mengatakan kata-katanya tahu dadu gitu ya. Betul. Dadu, dikocek-kocek, begitu dibuang, dia mengatakan kata-katanya, selalu dia benar. Dia katakan 3, benar 3, 7, benar 7. Subhanallah, kan ada 2 dadu di situ. 8, ternyata 8. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan kenapa tanya?
Kenapa? Kok bisa? Jawabannya mengatakan, begitu dadu itu dibuka, ada seakan-akan entah hati atau perasaan mengatakan 4, 4, 4, 4, 4. Maka saya katakan 4, ternyata 4. 5, 5, 5, seakan 5. Maka dia katakan, apa yang saya dapatkan? Wallahu a'lam. Tapi hal yang seperti ini, hati-hati. Takut ini jebakan daripada setan, maka alangkah baiknya, punten, zikir pada Allah untuk menjauhkan daripada hal yang tersebut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten-punten, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, yang paling sangat indah. Tapi apapun yang terjadi kepada orang yang ada di depannya, Jibril kabarin. Dan Rasul tidak tahu A, B, C, D seperti apa kalau seandainya tidak diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Bahkan punten, dalam beberapa riwayat Rasulullah tidak mengetahui orang munafik itu siapa saja. Kecuali Allah kasih kabar. Bukanlah dalam satu pertemuan ataupun dalam satu peperangan. Rasulullah sedang istirahat. Lalu ada orang-orang kafir datang ke sana. Ingin menyerang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diselamatkan. Dan orang itu berada dalam keadaan apa? Mulassam. Mulassam itu tertutup wajahnya, matanya. Lalu Rasul bertanya, Jibril siapa mereka? Rasul bertanya, siapa mereka dan apa mereka? Apa niat mereka? Bayangkan seorang Rasul bertanya, ya Jibril siapa mereka dan apa niat mereka? Rasul tidak tahu. Maka dikasih tahu Jibril. Jibril memberitahu ini adalah orang-orang munafik. Tujuannya ingin begini, ingin begitu. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekelas Rasulullah yang paling tinggi derajatnya tidak mengetahui hal yang tersebut. Demikian. Maka apabila ada orang yang demikian tiba-tiba sehat, punten. Alangkah baiknya ketika kita ingin mengetahui hal tersebut, hati-hati, jangan-jangan ini adalah bisikan setan yang disampaikan kepada orang tersebut. Dan punten, Rasulullah mengatakan wa yukhlatu bi mi'ati kadzbah, walaupun benar yang diucapkannya tapi 100 kebohongannya. 1 berbanding 100. 1 benar, 100 dusta. Maka alangkah baiknya hindari yang seperti itu, dan caranya adalah perbanyak dekat dengan Allah, pastikan terhindar dari perkataan dan kata-kata demikian. Amin. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Allah Mungkin nanti bisa juga mbaknya ya ikut ruqyah syariah mandiri online di Islam Itu Indah. Mungkin nanti gangguan-gangguan yang seperti itu insya Allah hilang ya Bi ya. Insya Allah. Kalau kita Allah ruqyah barik. mandiri aja sendiri Iya. ya. Insya Allah ya, ini Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ini pertanyaan yang masih hangat aja, kita baca atau gimana nih? Coba. Nah ini belum, nanti dulu nih ada pertanyaan icebreaker dulu nih saya baca ini dari Instagram dari MHMM Rizky 0. Wah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, siapa yang nggak tahu pemain bola Muhammad Salah? Wah, ada kejadian masuk Islam bareng-bareng para fans Liverpool. Kalau si Muhammad Salah ini nengok ngegolin, wah, ini kayak semacam nazar ya. Itu masuk Islam karena Allah apa karena golnya? Iya, ini bagus nih Ustaz Syam, jawab dulu nih. Ini pertanyaan anak muda nih, rese-rese pertanyaannya. Ya karena golnya. Karena golnya bukan karena Allah katanya. Karena belum kenal Allah, kan baru masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu karena mau menikah. Karena terpaksa dia masuk Islam karena istrinya orang Islam. Macam-macam hidayahnya kita nggak tahu Macam-macam caranya. jalurnya itu. Karena dia masuk iya. Islam karena suaminya orang Islam. Terpaksa dia masuk Islam karena nggak boleh nikah beda agama gitu ya. Tapi semakin dia masuk Islam, semakin kenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin nikmat. Oh ternyata inilah agama yang kucari. Makanya Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan di dalam ayat lain, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kenapa? Karena memang tidak ada paksaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, wah itu mah masuk Islamnya cuma karena mau nikah doang, itu mah masuk Islamnya karena Muhammad Salah doang, it's okay. Islam membuka pintunya karena kita nggak pernah tahu kapan dia benar-benar akan menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Iya, jadi kita harus husnuzon aja. Husnuzon. Ya, jangan-jangan itulah bagian dari hidayah Bagian dia. daripada hidayah kita nggak Gara-gara pernah tahu. gol itu dia belajar Islam, dia makin tahu dan makin cinta dengan Islam. Iya. Siapa tahu mereka lebih hebat daripada kita. Bahkan Wallahu alam. karena ada yang lebih buruk daripada itu. Mereka mengenal Allah tapi tidak mau masuk Islam. Dia tahu bahwa ada yang mengatur dunia ini tapi dia tidak mau syahadat. Itu yang lebih buruk. Ya mendingan Pak. yang tadi dong kalau Mendingan gitu. yang Ya. tadi. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Kita masuk ke pertanyaan yang masih anget-anget nih. Sekarang kita bacakan juga nih dari Nuruma Cayang. Wih, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya nih, saya sudah menikah tapi suami saya kerja di perusahaan di luar kota. Dan ibu bapak saya sudah lanjut usia, sedangkan kakak-kakak saya sudah pada berkeluarga juga. Dan sudah punya rumah tangga sendiri, rumah sendiri. Dan sayalah yang bungsu di antara bersaudara. Dan kalau anak bungsulah yang menerawat orang tua. Dan ada juga yang bilang perempuan harus berbakti pada suaminya. Jadi saya sebagai anak dari ibu dan bapak
dan istri dari suami bingung harus mengabdi sama siapa? Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi Punten, silakan dijawab Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada 3 poin. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kewajiban untuk berkhidmat kepada orang tua, bil khusus orang yang sudah sepuh ya. Tidak ada anak yang paling akhir untuk mengabdinya. Betul. Semua anak yang pertama sampai yang terakhir wajib untuk menjaga kedua orang tuanya. Hukumnya adalah wajib. Tidak ada kata-kata ini lebih penting, tidak. Semuanya wajib. Maka musyawarahlah bagaimana caranya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, mana yang lebih baik saya berkhidmat kepada orang tua yang dalam keadaan sepuh ataupun kepada suami. Tanpa ragu dalam keadaan seperti ini memang suami untuk dilakukannya. Maka nomor 3, alangkah baiknya bicara kepada suami dan insya Allah suami bisa faham, bisa mengerti. Apalagi kalau suaminya mengerti tentang masalah syariat, tentang masalah agama. Dengan mengatakan, ayah, punten ataupun ibu saya, bapak saya dalam keadaan sakit. Saya ingin berkhidmat. Mungkin dengan mengatakan beberapa hari ini saya akan tinggal di sana untuk menjaganya. Dan insya Allah misalnya kewajiban sebagai istri pun tidak terbengkalai. Maka apabila dikasih izin, Masya Allah, para ulama mengatakan siapa saja yang haknya seorang suami untuk mendapatkan haknya dari seorang istri, namun haknya itu diserahkan untuk kedua orang istrinya karena dalam keadaan khidmat kepadanya, maka laki-laki ini ridho menyerahkan, silahkan engkau ini milikku untuk masalah khidmat, tapi sekarang aku serahkan kepada kedua orang tuamu karena mereka membutuhkanmu. Maka laki-laki ikhlas. Demikian di para ulama mengatakan laki-laki yang ahli surga tapi masih berjalan di muka bumi. Amin ya Allah. Masya Allah. Jempol Maka nih. suami jangan pelit-pelit kalau seandainya orang tua daripada istri sedang membutuhkan, silahkan. Monggo Ya. silakan. Bila perlu dengan matan pasok dengan matan, tidak apa-apa. Bapak insya Allah bisa. Dalam mengatakan silakan. Mama khidmat kepada kedua orang tua. Ini adalah luar biasa pahala yang didapatkan. Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Ini sama seperti adik saya di rumah juga kadang-kadang begitu, ya kan dia suka Ya. jagain. Nah sekarang kalau misalnya orang tua sakit dia nggak sempet, saya biasanya Mbak ada solusi, ajak nginep di rumah kakaknya yang punya rumah, gantian Masya yang Allah. ngurusin, gitu ya Bi ya. Allah ibarik Ini fiik. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, dari pertanyaannya masih hangat berikutnya, masih hangat nih dari ih.store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Saya mempunyai ibu yang sudah lanjut usia. Ibu saya jika diajak ngobrol atau cerita-cerita masih bisa nyambung dan sangat paham. Bahkan cerita masa lampau pun masih bisa mengingatnya. Akan tetapi jika sholat menghafal urutan gerakan sholat saja, mohon maaf agak kacau balau. Tidak bisa urut masalah setelah selesai membaca masalah apa sih MSL lah ya. Setelah selesai membaca Al-Fatihah langsung membaca bacaan sujud, baru 1 rakaat sudah baca tahiyat. Yang saya mau tanyakan apakah itu bisa digolongkan penyakit pikun ya? Dan apa benar kalau sudah pikun bisa dibebaskan dari kewajiban menunaikan sholat? Apakah saya sebagai anak berkewajiban menuntun sholat dan membacakan bacaan setiap gerakan sholat dari awal hingga akhir? Karena ibu saya kebetulan juga tidak bisa lengkap membaca bacaan sholatnya. Apabila kebetulan ada kepentingan yang bersamaan dan saya tidak bisa menuntun sholat saat itu, apakah saya ikut berdosa? Terima kasih atas penjelasannya ini. Masya Allah masnya anaknya anak luar biasa nih Ustaz Syam nih. Ini anak soleh nih yang pengen Soleh, banget. Masya Allah. Iya, mungkin langsung kasih jawabannya aja Ustaz Syam, silakan. Jadi orang yang wajib sholat itu kecuali orang yang misalnya lagi tidur sampai dia terbangun. Betul. Orang yang pingsan sampai dia tersadar. Nah orang yang pikun itu bisa dikategorikan orang yang sedang terlupa. Maka perlunya ada yang membimbing di depannya. Termasuk orang tua tadi kan. Orang tuanya masnya ini adalah seseorang yang sudah termasuk pikun. Bagaimana tidak? Habis baca Al-Fatihah langsung baca tahiyat. Maka yang pertama memang ada orang yang membimbing di depannya. Boleh nggak membimbing kalau misalnya orang tuanya laki-laki yang membimbing perempuan? Boleh. Jadi bukan berniat untuk jadi imam, tidak jadi imam, tapi membimbing di depannya. Sebagaimana ketika baginda Nabi SAW berangkat ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ada yang namanya malaikat Jibril yang membimbing beliau ketika di dalam sholat memimpin para nabi gitu. Kemudian diingatkan, kalau memang tidak sempat diingatkan, carikan orang untuk mengingatkannya gitu. Jadi memang tidak boleh dilepas gitu. Saatnya lah kita mengabdi kepada orang tua sebagaimana beliau menghabiskan waktunya seperti waktu kita kecil. Ya, tapi kalau misalnya orang tua kita sudah Alzheimer atau mungkin udah pikun ini bagaimana? Apakah gugur kewajibannya sebagai Tidak sholatnya? gugur kewajibannya karena yang gugur kewajiban sholatnya hanya orang yang meninggal dunia.
ya kan, nanti dia tidak sholat kalau sudah disolati gitu. Ya, tetap orang yang hidup dan muslim tetap wajib sholat, cuma kewajibannya jadi beda-beda gitu, ada ukurannya. Contoh, orang yang tidur kapan wajibnya? Pas dia tersadar. Bangun, ya. Orang yang pingsan kapan? Pas dia tersadar gitu. Orang yang pikun pas dia ingat. Ya, Gitu. Jadi orang yang pikun gimana? Pas dia ingat. Tetap gitu. ada kewajibannya. Tetap ada kewajibannya. Kalau selama orang dia gila hidup. beda lagi Orang ya. gila ya sampai dia sadar juga. Sampai dia sadar. Sampai dia tersadar. Iya, ini Masya Allah jelas nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang bertanya puas nih. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita mau masuk ke curhatan online. Nah sekarang sudah ada jamaah yang mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah, atau mungkin juga ke email. Nah sekarang mau curhat online langsung sama guru-guru kita. Langsung aja kita persilahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, gimana Mas, kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, di daerah mana nih Mas? Gimana? Lagi di daerah mana Masnya nih? Dari daerah mana? Di Lampung. Dari Di Lampung. Silakan Masnya curhatnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi saya dan abang saya itu memiliki ayah Iya. yang sekarang tidak tahu keberadaannya. Oke. Ayah saya menderita sakit stroke sudah agak lama memang. Iya. Dari keluarga sudah berusaha lah merawat dengan baik, tapi beliau ingin hidup seperti waktu selagi sehat. Jadi dia tidak mau dirawat lagi. Oke. Dan dia ingin hidup bebas dan merasa bisa hidup sendiri. Saya dan abang saya selaku anak sudah berbicara kepada ayah saya agar masih bisa mau dirawat, tapi dia tidak mendengarkan. Dan akhirnya kami dan keluarga menuruti keinginan dia, dan pada tahun 2010 kami tidak bertemu lagi. Selang beberapa tahun, sekitar 2012, beliau datang ke mimpi saya. Di dalam mimpi itu suasananya kami sedang berduka karena kakek saya meninggal. Ayah saya itu datang dan meminta maaf kepada saya serta ibu saya atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Mimpi itu maknanya apa ya Ustadz? Saya takut terjadi apa-apa dengan ayah saya. Dan apakah saya dan abang saya sebagai anak berdosa sampai saat ini belum menemukannya. Walaupun kami sudah terus mencari keberadaan beliau di tempat biasa beliau kunjungi waktu sehat, menghubungi kerabat dan serta saudara, tapi tidak ada yang mengetahuinya Ustadz. Oke, iya oke Mas, tahan lu ya, nanti ada dijawab sama guru kita. Ini bicara masalah tentang orang tua nih Ustadz Abi Maki ya. Ini bagaimana nih, apa kaitan dengan mimpi ini adalah satu pertanda juga dari orang tua karena dicari sampai sekarang belum bisa ketemu nih. Cukup lama waktunya sudah, silakan Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang ingin disampaikan. Bismillah, izin Ustaz Syam juga Mas Fadli ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama dengan mengatakan apakah dosa untuk melakukan ini? Ya karena sudah berusaha mungkin tidak, namun alangkah baiknya ketika itu tidak dilepas begitu saja, tetap dikontrol sehingga tidak kehilangan jejak. Walaupun berada di rumah tetap dikontrol, dititipkan kepada tetangganya seperti apa untuk selalu memantaunya sehingga tidak kehilangan. Namun qadarullah sekarang sudah tidak bisa ditemukan dan sudah tidak ada. Namun melihat daripada mimpi seperti ini dengan singkat, in sadaqta ru'yaka khairun laka wa syarrun li'adaika. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dua yang akan saya sampaikan. Pertama, aghlabiyah, karena harus banyak berbicara tentang masalah ini. Yang pertama, kalau dilihat di situ ada yang namanya kakek sudah wafat, begitu kan? Insya Allah kematian bagi seorang mukmin ini adalah merupakan satu kebaikan. Ini adalah satu yang indah, dan yang paling mengharukan ini adalah dalam mimpi ketika didatangi oleh ayah tiba-tiba minta maaf kepada Anda dan keluarga Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan sebuah hal yang sangat indah. Doa orang tuamu kepada Anda akan dikabulkan. Anda mendapatkan kebahagiaan karena doa daripada ayah Anda. Yakinkan ayah Anda sayang dan cinta kepada Anda sehingga Anda mendapatkan doa-doa dari ayah Anda yang Anda mendapatkan kebahagiaan terhadap doa yang disampaikan oleh orang tua Anda. Orang tua Anda di mana wallahu a'lam, tapi doanya itu terasa oleh Anda. Bagaikan Rasulullah mengatakan, ana bidakwati Ibrahim, aku ada ke muka bumi ini karena doanya Nabi Ibrahim. Berarti Anda Masya Allah bersyukur pada Allah memiliki orang tua yang sangat mencintai Anda dan selalu mendoakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini Masya Allah luar biasa ya Mas, permasalahan ini memang gak gampang. Ini perasaan ini akan dihantui terus, perasaan kita akan ada rasa bersalah. Tadi sempat meninggalkan orang tua karena mengikuti kemauannya. Nah sekarang buat Mas jangan dimatikan dulu ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi dan kita juga berdoa bersama buat semua jamaah Islam itu Indah yang sedang
sedang menyaksikan Islam itu Indah hari ini. Sama-sama ditahan, nanti kita berdoa bersama insya Allah kalau yang mengaminkan banyak nanti doa kita semua diijabah. Apapun niatnya, apapun doanya. Jadi semuanya sekarang disiapkan aja dulu ya untuk di segmen yang terakhir. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.